Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pandan Baiko Channel. Jadi pada saat ini kita akan membahas saham yang sudah 4 kali arah di bulan Januari ini. Kemudian dibalas juga 4 kali ARB di bulan ini. Buat yang nyangkut di pucuk ya. Ini ada beberapa investor pemula atau trader pemula, wajib nonton di pembahasan ini. Sama apa itu? Nah, ini saham anak usahanya Pelindo, IPCM. Bagaimana kinerjanya, fundamentalnya, harga wajarnya, saksikan di video berikut ini. Sebelum kita membahas harga kewajaran IPCM, baiklah kita masuk dulu sekilas tentang IPCM agar kita mengetahui profil perusahaannya itu seperti apa. Ini IPCM mulai beroperasi tahun 1960 sebagai PN Pelabuhan, atau di sini nanti yang disebut sebagai IPC ya, belum terpecah menjadi IPCM. Kemudian tahun 1985 seluruh operator pelabuhan di Indonesia itu merger menjadi 4 perusahaan. Jadi ada Pelindo 1, Pelayaran Indonesia 1, Pelindo 2 sekarang yang ada Tanjung Priok, Pelindo 3 dan Pelindo 4. Nah, sebelumnya Pelindo ini sebenarnya atau pelabuhan ini sebenarnya ada banyak. Kemudian digabung menjadi 4 di merger. Pada saat ini berita yang beredar, yang 4 ini mau di merger menjadi 1 lagi. Makanya harganya kemarin naik ya, tapi belum di merger, masih rencana merger ya. Mudah-mudahan bisa mergernya berhasil. Harga dari IPCC ataupun IPCM juga ya saudaranya yang ini bisa naik tinggi. Oke, yang selanjutnya itu keempat perusahaan tersebut, Pelindo 1 sampai 4 tadi beroperasi sesuai wilayahnya. Salah satu perusahaan tersebut adalah Perum Pelabuhan 2 atau Pelindo 2. Kemudian tahun 92 Badan Hukum Perum diubah menjadi perseroan terbatas. Kemudian 10 Juli 2013 unit usaha layanan pemanduan. Jadi si Pelindo 2 ini punya unit usaha. Jadi ini adalah bagian unit usaha gitu ya. Unit usaha pemandu. Jadi ini dilepas. Unit usahanya dilepas, itu menjadi perusahaan baru, menjadi anak usahanya yang disebut Jasa Armada Indonesia atau IPC Marine Service atau sekarang IPCM. Kemudian tahun 2017 itu 15 Desember dilakukan penawaran umum atau 1,2 miliar saham baru. Itu sudah IPO di akhir tahun 2017. Untuk selanjutnya ini adalah komposisi kepemilikan saham, di mana Pelindo atau Pelabuhan Indonesia 2 itu dimiliki 100% oleh Kementerian BUMN ya, atau secara langsungnya pemerintah Republik Indonesia, di mana kepemilikan Pelabuhan Indonesia ini terhadap IPCM itu sebesar 76,89%. Kemudian ada koperasi pegawai maritim bentuk multi terminal Indonesia itu memiliki 0,11%. Kemudian masyarakat 23%. Nah, pada saat ini
Desember 2020 kepemilikannya seperti ini. Pelindo itu punya 77%. Kemudian Pelabuhan Indonesia Investama 11%. Jadi Pelindo itu udah 88%. Kemudian Jasara Harja 4,94%, Taspen 4,7%, PT Asuransi 0,84%, Multiterminal 0,11%. Kemudian pembelian saham kembali itu buyback saham 0,15%. Jadi yang beredar di masyarakat ini di retail ya, di retail 1,15%. Sedikit sekali kalau kita lihat yang berada di retail. Jadi kebanyakan di perusahaan-perusahaan ini, perusahaan asuransi semua ini ya. Kenapa asuransi membeli ini? Karena dividen di sini besar sekali. Kalau pada saat ini sekitar 4-5%. Ya, mungkin prospeknya dari pihak asuransi memprediksi akan baik sehingga nanti dividennya bisa di atas 4-5%, meningkat setiap tahunnya, maka mereka beli. Oke, ini asetnya tadi tahun 2015, kemudian meningkat 2016, kemudian 2017. Jadi di sini 2017 akhir mulai IPO, di mana Pelindo 2 memberikan modal kapal sebanyak 21 kapal di sini ya. Kemudian dia sudah terbuka di tahun 2018 akhir sampai sekarang. Nah, nanti di situ kita lihat utangnya, liabilitas ya. Liabilitas itu kewajibannya cenderung berkurang dari 2018. Tapi meningkat ya semenjak 2018 ke 2020. Oke, untuk ekuitasnya modalnya juga bertambah banyak sampai saat ini 1,37 triliun, sedangkan kewajibannya hanya 277 miliar. Jadi hutangnya kecil ya. Kemudian asetnya apa yang paling banyak? Asetnya itu, nah di sini ada kapal. Aset kapal. Ini aset tetapnya ya. Aset kapal itu nilainya 406 miliar ya. 406 miliar. Ini salah, ini dalam ribuan ini. Kemudian di sini kalau kita lihat ada penambahan lagi di tahun 2019 ke 2020. Oh, ini susut ya. Susutnya cukup besar kalau kita lihat. Jadi ada 22 miliar susut setiap tahunnya. Jadi total susut 95 miliar. Jadi kapalnya pada saat ini aset terbesarnya. Kemudian aset dalam penyelesaian ini berupa kapal, teknologi informasi sama bangunan. Jadi aset tetapnya paling banyak kapal. Untuk pendapatannya, nah jadi kebalikan dengan asetnya menambah tapi pendapatannya cenderung berkurang kalau kita lihat. Ini kemudian laba brutonya cenderung berkurang, akan tetapi di 2019 sama 2020 ini hampir sama ya, walaupun pendapatannya berkurang tetapi bebannya bisa ditekan sehingga laba brutonya tidak terlalu turun. Ini kenapa dia berkurang? Kita lihat beban mitranya itu 127 miliar, pendapatan 510 miliar. Jadi
ke mitra IPCM itu hingga 25% uangnya ke mitranya. Jadi untuk mitra kita juga belum tahu ini pekerjaan mitranya apa, apakah sebagai outsourcing di kapal atau seperti apa, belum ada infonya karena tidak ada di laporan keuangan atau annual report juga tidak ada. Kemudian beban gaji, kita lihat di beban pokok itu ada gaji 58 miliar. Di beban umum juga ada gaji 51 miliar. Oke. Kalau kita jumlahkan 109 miliar. Jumlah pegawainya itu 219 orang. 219 orang. Kalau kita lihat di sini, kita bagi 109 miliar dibagi 219 orang itu 500 juta per orang untuk 3 triwulan 9 bulan. Jadi 55 juta per orang per bulan biaya gaji. Ya, mungkin gaji termasuk di situ cuti atau bonus ya. Tapi ini ya cukup besar ya jadi bebannya. Seandainya ini bisa dikurangi, beban pokok pendapatannya kemungkinan bisa naik. Oke, selanjutnya. Oke, margin laba semakin menurun setiap tahun. Ini dari 2015 itu marginnya 43% untuk margin laba usaha, margin laba bruto 38%. Artinya ada pendapatan lain selain pendapatan utamanya. Kemudian 2016 menurun, 2017. Nah, ini sebelum IPO. Setelah IPO, margin labanya juga jauh menurun. Nah, margin laba usahanya 17% sekarang 2018, 15% 2019, turun lagi ke 14%. Artinya bebannya ini semakin meningkat, bukannya bebannya semakin berkurang. Ini pengelolaannya perlu dipertanyakan ke direksinya. Kenapa dulu bisa laporannya sebagus ini, sekarang kok bisa labanya, margin labanya semakin berkurang? Oke, ini dia perbandingan sebelum IPO dan sesudah IPO. Kita lihat, ini sebelum IPO sampai 2017 Desember, ini sesudah IPO. Kalau kita lihat laba usahanya sebelum IPO sampai 376 miliar, 327 miliar. Nah, setelah di IPO langsung turun. Why? Padahal kapalnya ditambah, modalnya ditambah. Kenapa labanya ini berkurang? Ini sentimen yang negatif. Kemudian margin labanya. Dulu margin laba brutonya sekitar 30 sampai 38%. Sekarang masih sama ya. Kemudian margin laba usahanya, nah ini ada yang berkurang jauh dari 34 sampai ke sekitar 16-an. Kemudian return of assetnya juga sangat jauh berkurang, sekarang malah 7%. Dulu sampai tahun 2015 75%, ini besar sekali. ROE nya, nah ini bagus sekali tahun 2015 132%. Kemudian menurun 85%, 33%. Setelah IPO dia turun terus ROE nya. Oke, ini analisa harga wajar. Nah, dari sini, jadi kalau kita analisa harga wajarnya, setelah kita lihat fundamentalnya,
tidak ada yang begitu wah di laporan ini, hanya mungkin usahanya bisnisnya monopoli dengan Pelindo 2. Kalau seandainya nanti merger, bisa jadi labanya bertambah, tapi tidak ada yang spesial dengan perusahaan ini. Kemudian kalau kita lihat pernya pada saat ini dengan harga 344 dengan laba per saham 17, itu 20 pernya. Jadi per ini dimana 20 itu sudah mahal. Kemudian ekuitasnya 1,3 triliun dan market capital 1,8 triliun. Jadi perusahaan IPCM ini dihargai 1,6 kali dari back book value-nya. Tadi kita lihat tidak ada yang begitu istimewa di sini. Jadi margin-marginnya tidak begitu baik, sehingga book value untuk 1,6 ini dengan perusahaan yang biasa aja itu sebenarnya sudah mahal. Kemudian ada yang lupa dicantumkan, mungkin di sini kebijakan dividennya. IPCM itu rutin membagikan dividen. Pada tahun 2020 itu sekitar marginnya yieldnya itu 5%. Jadi kalau kita memberi harga ideal, harga wajar itu di 160. Nah, pada saat ini bulan Maret ya, sekitar bulan Maret itu pernah mencapai 120. Nah, di sini harga layak belinya, harga paling bagus, harga ideal ya. Kalau di sekarang ini kondisinya sudah mahal. Oke, sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, komentar, kritik dan saran, silakan disampaikan di kolom komentar di bawah. Mohon di subscribe, di share jika perlu, di like. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat buat kita semua.